Oh, bingung aku ngomong. Welcome to back. Welcome to back. Welcome back. Halo, selamat datang di Smiley Production. Oh ya, aja. Kayak enak pelaku. Production. Kurang. Kayaknya mau presentasi. Hai, udah gitu ya lah. Nah, hai ya. Hai. Hai, halo semuanya. Saya Wak Tepau. Saya Kaiju sama. Langsung. Alah, Iya. tak nama panggung. Ulang. Aku tuh ketawa langsung ke Pak Tepai loh. Iya. Kira nama asli gitu. Udah langsung ya. Hai, selamat datang di Konspirasi Rime. Saya Wak Tepau. Saya Kaiju sama. Saya Adler. Udah ada nama panggung. Nama Udah, panggung. udah. Iya, itu nama panggungnya. Oke, kali ini di Konspirasi Rime. Kali ini di Konspirasi Anime kita mau bahas tentang anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Atau orang biasa nyebutnya sering Titan, lebih enak Titan. Titan. Indonesianis. Iya. Pertama nih, kita bahas tentang teori konspirasi ya. Yes. Nah, tentang barat di sini ini kita bahas teori konspirasi yang dimana kita akan sangkut pautkan apapun hal yang berkaitan dengan animenya gitu. Dan saat ini kita bahas tentang Attack on Titan. Nah, yang pertama kali tergambar di benak kalian ketika melihat anime ini ada hubungan dengan apa gitu? Ada hubungan dengan orang-orang raksasa yang menerobos tembok yang tidak tahu apa fungsinya. Yang sangat barbar tentunya. Seperti Kalau dalam agama saya itu adalah Ya'juj Ma'juj kayaknya. Ya kayaknya. tuh, langsung masuk. Masuk. Jangan salah pikir. Ya'juj Ma'juj itu seperti bangsa alien dan sebagainya, bukan. Mereka adalah manusia biasa. Namun tingkah mereka yang sangat barbar menjadikan mereka bangsa yang wajib untuk dikurung, wajib untuk ditahan dulu. Karena dengan kebarbaran mereka dapat menghancurkan dunia ini dan seluruh isi-isinya. Wah. Jadi Ya'juj Ma'juj tuh biasanya kalau orang umum atau orang agama lain selain Islam nyebutnya Gog dan Magog. Gog ya, Nah, Gog. Gog dan Magog. Jadi cuma kerjaan tuh ngerusuh, pokoknya ngerusak, hancur-hancuran barang segala macam. Nah, akhirnya dikurung sama Iskandar Zulkarnain dalam tembok besar ya. Dan sampai saat ini temboknya itu pun masih menjadi misteri di mana letak Raja Zulkarnain itu mengurung mereka. Oke, next latar belakang. Apa latar belakang dari Shingeki no Kyojin itu? Mungkin kita ceritakan sedikit ya, spoiler sedikit mungkin tentang bagi yang mereka yang belum menonton Shingeki no Kyojin. Mungkin Ya. sedikit ada spoiler di sini ya. Saya belum nonton. Nah, jadi dikisahkan dalam animenya bahwa ada sebuah pulau bernama Pulau Paradis ya, Paradis, mungkin bisa kita sebut Paradis, di mana ada sebuah sekelompok manusia yang terpaksa hidup di dalam kurungan tembok. Kenapa mereka hidup dalam kurungan tembok? Karena ada Titan yang berada di sekeliling mereka. Awalnya memang hidup mereka itu damai, di dalam tembok itu mereka hidup damai, tentram, aman ya. Namun semua itu berubah ketika sebuah Titan raksasa yang bahkan tingginya melebihi tembok, di mana tembok mereka itu tingginya sekitar 50 meter. Namun ada Titan yang biasanya sekitar 10 sampai belasan meter. Ada Titan yang Titan kolosal. Ya, Titan kolosal yang tingginya bahkan sampai 60 meter. Menjebol tembok itu sehingga kedamaian mereka pun sirna seketika. Menurut sejarah Imam Hambali, kalau kalian baca di internet atau di buku manapun, jadi Imam Hambali itu menyebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu memiliki 3 keturunan. Yang pertama keturunan Ham dari Arab, yang kedua itu Sam dari Sudan, saya nggak tahu Sudan itu sekarang apa. Kemudian Yafis atau Turki. Nah, jadi kalau kalian lihat dalam anime Attack on Titan, jadi yang bangsa yang memiliki perubahan untuk jadi Titan, Dari manusia menjadi Titan. ialah keturunan Ymir Fritz kan? Apa itu? Ymir Fritz. Nah, sedangkan dalam Imam Hambali bilang Ya'juj Ma'juj itu berasal dari keturunan Yafis atau Turki. Nah, jadi kalau kita hubungkan, kita coba cocokkan Yafis dan Ymir Fritz, Terdapat kesamaan ya. kesamaan Namanya sedikit sama-sama diawali depannya Ya, huruf Y sama. dan logat penyebutannya juga hampir Fritz. mirip. Yafis, Ymir Fritz ya. Mungkin dalam bahasa Jepangnya Ymir Fritz atau bahasa Jerman ya mungkin. Atau mungkin, perbedaan logat. Mungkin karena mungkin- perbedaan dialek.
Ya mungkin. Iya, Anda bingung kan? Ya, saya bingung karena saya tidak menonton tadi. Iya, iya. Sengaja kita hadirkan orang Kampret. yang tidak menonton, jadi dia bisa menjadi penengah ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan coba mencari perbedaan dan kesamaan dari Kita antara Yajud dan Majud dan juga Titan Titan. tersebut. Iya. Oke. Langsung saja persamaan dan perbedaan yang pertama. Tuh. Titan selalu berusaha untuk menghancurkan tembok agar mereka bisa memakan para manusia yang ada di dalamnya. Kemudian tuh Yajud Majud. Yajud Majud itu sangat barbar dan mereka juga sama berusaha untuk menghancurkan tembok. Namun bedanya ketika Titan berusaha menghancurkan tembok untuk masuk ke dalam dinding di mana para manusia tinggal untuk memakan manusia. Tapi Yajud dan Majud itu berusaha menghancurkan tembok untuk keluar dari kurungan mereka agar bisa menghancurkan dunia. Nah. Itu. Jadi ada sedikit kemiripan di mana mereka sama-sama ingin menghancurkan tembok. Oke, kita beda satu-satu dulu ya. Bedaan pertama. Jadi Titan itu suka menghancurkan tembok yang di dalamnya pemukiman manusia. Iya. Terobos. Iya. Oke. Kalau Yajud dan Majud dia menerobos untuk keluar. Iya. Bedanya keluar dari Kalau masuk Titan untuk masuk. Oke. Sama-sama nerobos tembok. Nah, sama-sama garuk-garuk tembok kayak Masya. Nah, ada apa ini? Mobile Legends. Garuk-garuk itu tapi kalau Yajud Majud dia segaruk gimana pun, mau dia mau menghancurkan gimana pun tidak bakal hancur kecuali hari kiamat. Ya, karena memang sudah takdir mereka akan muncul, tembok mereka akan berhasil mereka hancurkan itu di akhir kiamat sebagai salah satu tanda besar datangnya akhir zaman. Nah, itu dia. Kalau ada Titan itu bisa ditutup dengan pengerasan Titan lagi temboknya kan. Kalau Yajud Majud itu ketutup sendiri. Ya, jadi pada suatu di animenya pada suatu ketika itu para survivors tim yang akan berusaha untuk membebaskan manusia dari dinding agar bisa hidup bebas tanpa adanya Titan itu berusaha untuk mendapatkan lagi distrik Shiganshina yang awalnya sudah dijebol oleh kolosal Titan. Mereka menemukan suatu cara untuk menutup lubang itu dengan lubang yang berhasil dijebol oleh kolosal Titan itu dengan pengerasan Titan yang dilakukan oleh Attack Titan. Yang gimana itu Waduh, ini spoiler banget Tidak ya. mungkin Oke. dong. Tidak mungkin apa? Nah, tapi itu kan di animenya. Nah, bedanya dengan di Yajud Majud, mereka memang sudah ditakdirkan di hari kiamat nanti baru bisa keluar. Jadi dindingnya tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak. Mereka berhasil menggerogotinya nanti pulih sendiri dindingnya seperti semula. Dia digerogoti sedikit lagi nanti pulih lagi seperti semula. Tidak akan hancur sampai hari kiamat di mana jadwal mereka sudah waktunya untuk merusak bumi nanti. Oh, enggak bisa. Saya mau bertanya. Oke, kita Saya silakan. mau bertanya sini. Macam mana caranya waktu di anime Attack on Titan dia nutup tembok pakai pengerasan Titan? Nah, Cuman cerita kan tak mungkin dong para manusia yang terkurung dalam tembok mendorong Titan yang udah keras dorong kayak di anime di kartu SpongeBob dorong kotak begini Batam untuk Jawabannya lubang tembok kemudian semen pakai semen 3 roda bagus. Iya. Nah, tidak mungkin dong. promosi. Jadi jawabannya sebenarnya simpel. Nonton dulu. Waduh, tidak menjelaskan. Nonton bagi- bagi yang kini cinta sentiga. Kemudian Ya. bagian Yajud Majud bagaimana ketika dia menggaruk-garuk dinding nggak bisa hancur. Apakah ada bagiannya di situ bagi Yajud itu kalau nyemin kembali? Gimana ceritanya bisa tidak bisa hancur ketika digaruk? Anda harus menjelaskan dulu gimana ini. Iya. Nggak Emang bisa. ada sesi tanya buku? Kenapa sih orang awal? Bebas. Oke. Gimana itu gimana? Mau dijawab nggak sih? Jawablah. Untuk pengerasan tembok Titan. Dia pakai semen 3 roda. Iya. Aduh. Promosi Itu dua kali, memang ya. jawabannya emang harus nonton dulu sih. Memang Enggak. harus nonton. Jawabannya enggak bisa lain sih. Harus nonton dulu. Orang ini enggak nonton nih. Tapi mungkin tuh yang Nontonnya azab gitu ya. Gitu. Jadinya tembok apa sih? Apa? Manusia meninggal apa? manusia azab. Bapak Apa yang masuk mulut semen? tukang semen nabrak tembok meninggal. Aduh. Maksud ada penggambaran itu Ya, gimana? penggambaran sedikit lah mungkin bagi yang belum nonton, yang ingin di spoilerin atau mungkin yang udah nonton tapi lupa sedikit ya. Jadi di animenya itu pada suatu ketika Eren Yeager selaku Titan Shifter dari Attack Titan itu menemukan suatu cara bahwa Titan ketika dia bisa berubah menjadi Titan yang dirinya yang sudah menjadi Titan itu ternyata bisa melakukan pengerasan kulit Titan itu bisa dibuatnya menjadi keras seperti
batu, bahkan lebih keras daripada batu lagi. Nah, jadi ketika tim Survey Corps itu sudah menemukan caranya, di mana Titan juga, di mana Eren itu juga berhasil mengendalikan kekuatan pengerasannya, maka mereka menjalankan suatu misi untuk menghabisi seluruh Titan yang ada di distrik Shiganshina dengan sambil berusaha untuk menutup lubang masuknya Titan tersebut. Nah, dengan perubahan Titannya Eren tadi. Jadi dia masuk ke, kalau mau digambarkan secara detail ya, jadi kan ada lubang nih. Eren yang sudah berubah menjadi Titan itu masuk ke lubangnya, lalu dia melakukan pengerasan di situ. Jadi gini. Lubangnya, ini lubangnya. Pada intinya gini. Ada tuh gimana tuh? Nah, yang namanya anime itu imajinasi. Jadi nggak bisa dimasuk dalam akal. Iya. Paham kan? Jadi dalam season 3 itu seorang Titan itu kan berasal dari manusia. Nah, jadi ada manusia yang bisa berubah jadi Titan, yang dimana ketika dia keluar dia bisa mengeraskan Titan tersebut. Jadi dia bisa bentuk dikeraskannya, dikeraskan. Yang jadi Titan itu bisa ngeraskan diri. Nah, jadi dia keluar, dia ngeraskan diri, itu dia keluar dari pengerasan itu. Dan dia masih selamat bentuknya manusia. Kalau Titan itu kan, di dalamnya di punggung dengan posisinya kan. Di punggung. Posisinya di punggung. Oh. Nah, di punggung kan dia dalam. Itu dia ngeras, dia keluar setelah itu. Dan ternyata fungsi Titan selain kuat, selain apa, dan itu bisa keras juga. Oh, berarti Jadi Titan selain menghancurkan juga tukang nih. Tukang sebenarnya. berarti anime ini menjelaskan tentang bagaimana cara kerja tukang. Iya. Berarti, Pokoknya intinya kalau mau lebih tahu detail, nonton dulu. berarti yang jadi Titannya itu bisa keluar tapi tetap ada wujud Titannya gitu. Iya. Nah, yang orang Titannya bisa keluar. Wujud Titan yang udah kerasnya itu masih utuh di situ, orangnya bisa keluar. Kemudian didorong Dan didorong, dia bergandengan gini semua. Itulah sudah saya bilang. Titan besar bergandengan semuanya. Oh. Gandengan semua gandengan. Jadi Titan baik itu, Titan baik buat pengerasan, tangannya panjang. Aduh, ini jauh nih. Ini cerita tentang pendirian tembok nih. Ini jauh nih. Panjang. Ini jauh nih. Kalau Yajin Majus emang takdir, Pak. Jadi mau gimana pun, pokoknya Takdir. intinya keluar hari kiamat. Bos. Dan ada pengerasan Iju Majid enggak ada situ. Dia dapat iman dari Tuhan langsung. Dapat email. Ah. Aduh. Iman dari Tuhan langsung. Yajin ada keluar hari kiamat katanya. Oke kata Iju Majid. Oke. Karena lubang sekecil apapun kalian bisa keluar. Jadi kayak air keluar. Kalau kecil keluar. Berarti kayak ini dong. Apa? Cebol apa namanya? Enggak cebol. Cuman memang asal sedikit lubang aja. Ada celah sedikit. Gimana katanya wujud ya Majid kan kayak manusia. Tapi kalau ada lubang kecil dia bisa keluar. Nah, jadi dia bisa Sekecil apa ya dia bisa ngebuka lagi, Dia bisa membesarkannya. lebih besar. Oh, berarti digali lagi. Langsung tos. Tapi karena memang sudah takdirnya, lubang itu tidak akan pernah tercipta. Digaruk sedikit, pulih lagi seperti semula. Oke dah. Oke, lanjut. Selama-lamanya sampai kiamat. Poin kedua, pengurungan. Kalau Titan itu kan berkeliaran di alam bebas. Yang berkeliaran Titan Yang dikurung yang manusia. dikurung manusia. Kalau ini terbalik lagi. Manusia yang dikurung, Hah? manusia yang dikurung, manusia yang berkeliaran. Berkeliaran kemana? Ke clubbing, ke kafe, ke taman, nonton anime. Nah, manusia berkeliaran. Nonton kami. Manusia berkeliaran. Jadi manusia itu dikurung karena ideologi dari seorang raja. Raja apa namanya? Race, keturunan race. Road race. Road race. Jadi dia punya ideologi bahwa sebenarnya manusia ini aman kalau dalam kurung. Kalau di luar tuh kayaknya kayak neraka. Bukan road race. Siapa? Pokoknya race, keturunan race lah. Pokoknya masih Jadi dia nganggap bahwa kalau manusia dikurung dalam tembok itu aman. Jadi tidak ada penindasan, tidak ada diskriminasi, tidak ada bunuh-bunuhan, tidak ada apa segala macam, jadi aman. Tapi nyatanya Nyatanya ya tetap aja. memang aman. Cuman sifat manusia yang bengis, tetap bunuh-bunuhan, musuh-musuhan itu tetap terjadi di dalam tembok. Tapi kalau masalah aman dari serangan Titan yang ada di luar, Aman. itu mereka awalnya tidak tahu bahwa di luar itu ada apa, mereka tidak tahu. Jadi ini ideologi seorang ya. Jadi kayak pemikiran dari race nih, keturunan race nih. Ada satu race bilang kayaknya manusia ini lebih aman kalau dalam tembok. Gitu. Nyatanya ya enggak. gitu Jadinya banyak pengetahuan yang kurang, tidak tahu laut. Ya. Tidak Jadi mereka tahu sangat alam bebas. ketinggalan Zaman. Ya. Ketinggalan zaman pada intinya. Maka Kayak mereka tidak pernah melihat laut. manusia rimba. Oh, bisa. Terus apa hubungannya dengan yang Iju Majid tadi yang dibahas? Pengurungannya. Nah, kalau yang Ajun Majid kan dikurung tuh. Nah, dikurung ya. Jadi lokasinya kalau tidak salah itu ada di 2 gunung.
Jadi letaknya itu kondak di Asia Barat atau Asia Tengah. Nah, lokasi itu masih dugaan sih sebenarnya. Tapi cuman paling kuat ialah yang tadi. Jadi di 2 gunung pokoknya di Asia Barat atau Asia Tengah. Itu di mana? Itu di Asia bukan sih? Asia. Itu di Asia Tenggara. Oh, udah. Bagus. Jauh dari Yajud Majud. Ya, jauh dari Majud kan. Yajud Majud jauh. Masih bisa lari naik pesawat kalau dikejar kan. Nah, lari ke Asia Barat. Oke, kita lanjut ke kebengisan. Yajud Majud ini bengis, sangat-sangat bengis. Dan Titan pun sama gitu. Kebengisan mereka Tapi hampir separah. Titan dimanapun mereka lihat manusia, mereka akan makan. Yang Kalau- anehnya, Titan itu hanya fokus untuk memakan manusia. Makan manusia. Hewan itu ditinggalkannya dan dia juga sebenarnya tidak berusaha untuk menghancurkan gedung-gedung. Titan. Dia hanya mungkin gedung-gedung hancur apabila di dalamnya terdapat manusia. Yang Titan itu mengetahui di dalam gedung itu ada manusia, maka dengan terpaksa dia menghancurkan gedung itu. Tapi target mereka hanya manusia, benar-benar hanya manusia yang dikejarnya. Sedangkan Ya'juj, Yajud Majud itu menghancurkan segala sesuatunya di depan. Ya. Jadi apapun dihancurkan. apapun mereka lewat Apapun. hancur. Ini meja nih, hancur. Mereka lewat hancur. Kado anniversary 3 bulan. Hancur. Dihancurkan. Foto-foto. Dihancurkan. Foto-foto Ini kenangan 3 mata. bulan anniversary dihancurkan datang. Sakit saya, Pak. Aduh. 3 bulan anniversary. 3 bulan dipersen. Air nih. Air. Tengok air. Apa nih kata dia kurang manis. Betul, betul. Hancurkan. Dihancurkan. Mau manis mau enggak hancur di sini. Aduh. Kalau cuma itu lewat. Dia diabetes pasti. Bahkan ada sebuah danau yang sangat besar yang bisa disebut laut itu ketika Ya'juj Ma'juj itu sampai di sana mereka meminum airnya sampai danau itu kering, tidak bersisa air sedikit pun, habis diminum Masih oleh ada mereka. hujan, Pak. Enggak ada zaman itu kayaknya enggak ada. Pada Nggak masa ada itu hujan. Ada hujan pun tidak adanya, Pak. Wah. ya Pokoknya dihancurkan semua, enggak boleh ada. Pokoknya enggak boleh ada, Pak. mungkin untuk menggambarkan lebih seberapa brutal dan barbarnya Ya'juj Ma'juj ini, kalau misalnya kalian membayangkan ada hal indah ketika mereka sudah muncul tidak ada lagi. Wah. Apapun yang kalian pikirkan sekarang bagus, enak dilihat, tidak ada lagi. Mereka muncul Yajud tidak ada Ma'juj, lagi. Pak, pergi ke Jeko, bukan beli donat, Apa ada? makan mesin donat. Wah. Oh. Itu dia Yajud Ma'juj kayak gitu. Donat. Mesinnya yang dimakan, bukan donatnya. Mesinnya, tokonya dihancurkan. Oh, Donatnya donatnya dikasih ke Pak Kibis. Waduh, kok jadi baik? Kok jadi baik? enggak ada. Langsung ke perawakannya. Jadi intinya dulu ya, dia menjelaskan masalah Titan. Jadi intinya dari perawakan Titan ini, dia lihat makhluk tinggi, tingginya variatif, ada normal, ada abnormal. Terus Ya'juj Ma'juj itu sama seperti manusia biasa. Titan itu bentuknya lebih sesuai namanya ya, Titan. Jadi wujud mereka lebih kepada raksasa. Namun untuk ketinggiannya bervariasi, mulai dari yang di bawah 10 meter, bahkan sampai ada yang Titan kolosal itu mencapai lebih dari 60 meter ya, 60 meter. Jadi rata-rata mereka belasan meter tingginya. Sedangkan Ya'juj Ma'juj itu kan ya sebesar ukuran rata-rata manusia. Sama kayak manusia ya. Terus mukanya itu mata sipit. Ya, ciri-ciri Ya'juj Ma'juj. Mata sipit, hidungnya Muka- kecil, muka lebar. muka lebar. Nah, kulitnya merah-merah. Waduh. Jadi kalau cirinya ada kawan kalian yang seperti itu, Itu jangan-jangan Ya'juj Ma'juj sudah lolos. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Ini bisa mengalah kepada suatu kaum. kalau Tidak Nah, bermaksud. tapi belum ada. Belum ada. Sekarang enggak. Ada. Kan kiamat. Oh, iya. Kiamat ya. Kecuali besok kiamat, nggak tahu lah. Kiamat pun masih tanya, Pak. Oh, iya. Ini kiamat hari Jumat kan? Ya, intinya hari Jumat. Dan kiamat hari Jumat kan, tapi di Indonesia hari Jumat nih. Di Belanda sana Belum masih bisa hari hari Rabu. Hari Sabtu. Jadi kiamatnya dicicil. Ya, gimana, Pak? Oh iya betul. Jadi juga. kiamat kapan? Kapan kiamat? Ah. Betul juga. Di Kiamatnya sini dicicil. di sini hari Jumat, Pak. Di Arab masih Kamis, Pak. Di Arab udah Sabtu. Nah, Lewat malah ya. ya, gimana? Gimana Jadi tuh? kiamat kapan? Jadi kiamat Nanti Apakah kiamat tidak ada? Waduh, pas Tuhan mau nurun kiamat, tengok jadwal lo. Waduh, kayaknya udah ada nih, nggak usah lah. Atau jangan-jangan di akhir zaman nanti semua hari jadi Jumat? Oh, tiba-tiba planet Tiba-tiba. bumi berhenti berputar. waduh, tiba-tiba pemerintah menyatakan bahwa setiap hari adalah hari Jumat. Mana hati? Terus untungnya ya lah, Ya'juj Ma'juj sih mukanya perawakannya agak jelek, bisa dibilang jelek lah. Seram kan? Coba kalau mukanya kayak opa, Pak. Woi, Minta foto perempuan, Pak. Minta foto. Minta foto dihancurkan HP-nya. aduh, ini HP buruk Cina. Dajjal juga kalau mukanya kayak opa kan. Waduh. Ya minta foto joget-joget dulu. Iya. Aduh, di sana joget Korea. Bahaya kan, kayak opa, kayak aktor-aktor ganteng barat. Kan bahaya, untungnya seram. Untung ini seram. Nah,
Kalau Titan gimana Gak mukanya? sejenis jangan nahan berak gitu kan. Waduh. Putarannya. Apa jadi nahan berak? Di putaran Jong. Kalau Titan Jadi mukanya nahan muka berak. manusia cuman besar seram juga. Ya, seram Mulutnya juga. lebar. Mulutnya lebar. Ya, ciri khas mereka itu mulutnya lebar ya. Kalau Jadi gigit tidak ada itu pipi. setengah badan. Waduh. Padahal bisa satu kayaknya. Nah, setengah Bisa badan. langsung Biar seram, biar seram. Oh, biar seram ya, Nah, biar biar seram. seram. Jadi Titan itu cuma fokus mengejar-ngejar manusia untuk memberi makanannya. Padahal mereka pun tidak tahu itu mereka makan untuk sekedar lapar atau sekedar hanya nafsu ingin memakan manusia, tidak tahu juga. Masih misteri. Tidak diceritakan di animenya. Nah, sedangkan Ya'juj Ma'juj itu pokok intinya senggol bacok. Senggol bacok. Apa yang dilihat bacok langsung. Wow. Musnahnya Ya'juj Ma'juj. Menceritakan nggak? Nah, boleh? Tanya Ya'juj Ma'juj. Oke, jadi setelah kita gambarkan betapa mungkin mengerikan dan kuatnya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bagaimana intinya mereka bisa dikalahkan juga pada akhirnya? Gimana? Gimana? Oke. Gimana? Kena hujan panah. Jadi Waduh, kira aku jadi panas. jadi ketika mereka sudah hampir menghancurkan seluruh bumi ya, bisa dikatakan mungkin sudah menghancurkan seluruh bumi, mereka itu mencari lagi apa yang bisa mereka hancurkan. Mereka mencari lagi apa? Mereka berpikir karena mereka sudah menghancurkan bumi, mereka ingin berusaha menghancurkan langit juga. Maka mereka dengan serempak menembakkan panahnya semua ke langit, ke atas langit ya. Lalu tiba-tiba dari langit itu panah mereka kembali, tapi kembalinya dengan berlumuran darah. Panah mereka itu kembali dengan berlumuran darah. Jadi membuat mereka berpikir bahwa mereka sudah berhasil menghancurkan para penduduk langit. Mereka sudah berhasil membunuh para penduduk langit. Namun nyatanya tidak. Tiba-tiba seketika ketika mereka masih sedang bergelombor, lalu jatuh ulat-ulat Ulat. dari langit yang makan. lalu menggerogoti Badan. tubuh mereka seperti ulat memakan daun. Ya, mereka hanya kalah dengan ulat yang kecil-kecil. Berarti bagi Jadi- Anda yang ingin selamat dari Ya'juj Ma'juj, peliharalah ulat. Iya. Quotes yang mantap. Pelihara ulat Anda selamat. Dan untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, oke, pada suatu ketika Ya'juj dan Ma'juj tengah asik-asiknya menghancurkan seluruh isi bumi, beberapa manusia yang masih selamat itu berdoa kepada Allah untuk supaya Ya'juj dan Ma'juj itu dimusnahkan. Nah, doa mereka pun dikabulkan oleh Allah, lalu Allah mengutus semacam ulat untuk menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada sedikit kesamaan dengan kelemahannya Titan, di mana di animenya Titan itu kelemahan itu kan ketika dipotong tengkuknya Tengkuk. ya, ditebas tengkuknya, maka Titan itu akan langsung mati. Nah, di Ya'juj dan Ma'juj pun hampir sama ketika Allah menurunkan ulat, lalu ulat tersebut menempel atau lalu menepuk tengkuk atau pundak dari si Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka pun seketika langsung mati. Nah, ada kemiripan untuk memusnahkan. Sangat mirip ya. Apakah memang Bang Haji ini Bu Haji Bu Haji ini. Bu Haji Me. Bu Haji Me. Haji Ini Me. benar-benar terinspirasi dari Ya'juj dan Ma'juj. Boleh kita mintai klarifikasi. Boleh Ya. di komentar. Tapi Titan menggunakan pedang. Nah, Ya. itu bedanya. Sedangkan Ya'juj Ya'juj Ma'juj itu pakai ulat. Hanya dengan ulat. Tapi Nah, bisa jadi tewas. pedang itu terbuat dari ulat, Pak. Waduh. Bisa jadi season Bisa 4. Bisa jadi. Season 4 season 5. Dibuat di ceritanya kan? Ternyata bahan dasarnya itu adalah ulat. Kan Ulat. ada garis-garisnya, Pak. Iya. Pedang. Oh iya, kayak garis-garis. Kayak ulat kan? Ah, udah pas. Udah. Waduh. Ulat Bisa. sutra pasti. Iyalah sutra. sutra ya. Jadi kesimpulannya kita menduga bahwa Titan ini terinspirasi dari Ya'juj dan Ma'juj. Dari si penulis siapa? Penulis lupa. Hajime Siyama. Nanti ditulis di video. Hajime Siyama, dia terinspirasi dari Ya'juj Ma'juj. Jadi ini kaum terakhir yang bisa dibilang kaum paling kuat. Kaum barbar, istilah barbar itu kan kaum kan barbar kan? Kaum dari Kaum barbar. Jadi dia maju jumlahnya sedikit. Barbaros. aduh, Ilustrasi dari ceritanya Spartan. 300 orang nyerang berapa ribu tapi mati semua, Pak. Oh, Sebenarnya iya. lebih barbar sebenarnya kaum muslimin semua. Berapa ratus lawan kafirun berapa ribu beda pasukan tapi menang, Pak. Barbar kalah, Pak. Barbar ya. Muslimin lebih barbar. Nah, lebih barbar sebenarnya. barbar itu lemah. Waduh. Sekian dari kami, mungkin agak berantakan karena memang baru pertama. Dan jangan 100% percaya dengan omongan kami. Ya. Jadi riset lagi, saya mohon riset lagi. Bila ada yang kurang, mohon berikan komentar kalian. Kalau ada salah Atau ucapan, referensi mohon lain, maaf. berikan komentar kalian. Ada salah kata, mohon maaf.
Beritahu kami kalau emang itu salah. Ya. Dan Titan bagi kami itu merupakan ekspresi dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Bagaimana menurut kalian? Tapi bagi kalian yang Ikan. masih penasaran, tonton tonton dan Animenya. Nonton ya anime. dan beli yang original, jangan bajakan. Anda tonton. Iya, baca. Ya, di situs manapun, oke? Dah.